Oke semuanya, baik bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah ya sekarang dan hari ini kita sudah mulai masuk kepada materi kita yang kedua. Oke, dan sebelum kita memasuki materi kita yang kedua, mari kita berdoa bersama-sama agar perkuliahan kita menjadi perkuliahan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin amin ya rabbal alamin. Oke, saya akan membuka slide untuk materi hari ini terlebih dahulu. Sebentar. Oke, good. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai amwal atau harta. Bagaimana sih Islam memandang harta? Oke, di dalam tema yang akan kita bahas hari ini ada beberapa poin yang akan kita bahas secara mendetail. Yakni yang pertama adalah pengertiannya, pengertian apa itu harta dan bagaimana Islam ini mendefinisikan itu harta. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana sih kedudukan dan fungsi dari harta itu. Yang ketiga adalah bagaimana cara memperoleh harta dan juga pemanfaatannya. Dan yang terakhir tidak lupa bagaimana sih cara memakai harta yang baik menurut Islam. Seperti itu. Oke, yang pertama-tama kita akan mempelajari pengertian harta. Apa sih harta itu? Oke. Baik teman-teman, kalau seumpama kita melihat di bahasa Arab ya, harta itu kan berasalnya dari kata mal. Bahasa Arabnya harta adalah mal, seperti itu. Maka kalau kita ambil dari kata mal, dia memiliki perubahan kata malayamilu mailan yang artinya itu condong, seperti itu. Nah, kalau seumpama kita melihat kepada bab-bab dari fikih muamalah yang ada ya, biasanya ya sudah dia ditulis dalam bab amwal. Apa Bu amwal itu? Amwal itu sebenarnya adalah bentuk jamak atau plural dari malun, seperti itu. Kalau mal itu artinya kan satu harta aja, dan harta kan nggak mungkin cuma satu teman-teman. Jadi oleh karena itulah pada bab fikih muamalah yang ada dia ditulisnya amwal bukan mal, seperti itu. Oke. Jadi kalau semua kita melihat pada pendefinisian tersebut itu ya, jadi wajar kalau seorang manusia itu condong kepada hartanya. Karena apa? Kata dasarnya aja mirip ya, malayamilu mailan. Yang mana di sana juga ada condong, kemudian harta itu sendiri bahasa Arabnya juga mal, seperti itu. Kemudian, nah ini adalah pendefinisian harta menurut jumhur ulama dan juga Hanafiyah, seperti itu. Bagaimana dan apa perbedaannya dan apa jumhur ulama itu, Bu? Jadi jumhur ulama itu adalah kesepakatan ulama yang bersifat mayoritas. Jadi ketika mayoritas ulama itu memiliki pendapat, itu biasanya dinamakan jumhur ulama, seperti itu. Kemudian kalau ada yang berbeda ya sudah ditulis dari golongan apa? Ternyata di sini adalah ada golongan Hanafiyah. Nah, dua perbedaan pendapat ini, yang pertama adalah dari Hanafiyah, ma yamilu ilaihi tabaul insan wa yumkinu idharuhu ila waqtil hajjah au kana ma yumkinu khiyazi tahu wahrozahu wayantafi'u bihi, seperti itu teman-teman. Apa Bu maksudnya? Jadi segala sesuatu yang diminati manusia kemudian ia dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau harta itu dikategorikan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Seperti itu menurut pandangan Hanafiyah. Hanafiyah ini berarti orang-orang yang mengikuti madhab Imam Hanafi, seperti itu. Kemudian kalau jumhur ulama, jadi pendapat-pendapat yang lainnya mengatakan bahwa harta itu kullu ma lahu qimatun yalzimu mutlifaha biudimanihi.
Jadi setiap sesuatu yang memiliki qimah atau nilai, yang mana dia ini bisa dikenakan ganti rugi bagi yang merusak atau melenyapkan. Kalau dengan demikian berarti kita bisa memetakan bahwa ada perbedaan dari kedua definisi ini seperti itu. Kalau jumhur ulama itu kan ya sudah, dia ada materi plus manfaat dari bendanya, tapi sementara kalau Hanafiyah ini materi sama apa ya, sudah cukup sama materi aja. Sementara manfaat ini dia akan masuk kepada pengertian al-milku atau kepemilikan seperti itu. Kemudian apa sih Bu konsekuensinya ketika ada perbedaan seperti ini? Oke teman-teman, misalnya aja ada masalah gosip. Gosip itu apa sih? Biasanya kalau ada seseorang yang pengen pinjem sandal tapi nggak bilang kepada pemiliknya, itu kan artinya kita itu memakainya, mengambil manfaatnya tanpa izin seperti itu. Padahal sandal itu kan kepemilikan pribadi misal. Nah itu adalah salah satu kasus gosip seperti itu. Nah kemudian apa konsekuensinya Bu? Kalau jumhur ulama, karena definisinya kan namanya harta itu wujud bendanya sama manfaatnya. Ketika si manfaatnya itu diambil oleh orang lain, maka si pelaku ini bisa dituntut ganti rugi seperti itu. Oke, jadi teman-teman yang dulunya pernah gosip dan lain sebenarnya awas loh, itu sebenarnya bisa dituntut untuk ganti rugi seperti itu. Tetapi hal ini berbeda dengan Hanafi, yang mana ketika para Hanafiyah ini menyimpulkan bahwa harta itu cukup materinya saja, wujudnya saja dari benda itu, maka ya sudah, ketika ada orang melakukan gosip, dia memakai tanpa bilang untuk memanfaatkan suatu benda, ya nggak bisa kita tuntut ganti rugi, karena nggak ada sesuatu yang missing dari benda itu seperti itu. Tapi bukan berarti ulama Hanafiyah ini membenarkan perbuatan gosip ya, tetap aja itu nggak boleh seperti itu. Kemudian harta itu penting, gitu. Nah, inilah kita akan mengetahui kedudukan dari suatu harta, teman-teman. Harta itu penting, itu kedudukannya di dalam Islam. Kenapa harta itu dikatakan penting? Nah, karena di dalam Islam itu harta ini memiliki banyak peranan. Di situ saya kutip beberapa ayat dengan highlight apa saja yang di dalamnya ya. Jadi teman-teman kalau semua kita masuk pada kajian usulul fiqh terutama, kita ada yang namanya kategori ad-daruriyah al-khamsah. Kalau di PHI kan kita kenal sudah ya namanya maqasidus syariah, di situ ada hifdzuddin ya, ataupun menjaga agama, hifdzun nafas atau menjaga jiwa, hifdzu akal itu menjaga akal, hifdzun nasal itu menjaga keturunan, dan juga hifdzul mal atau menjaga harta seperti itu. Nah, itulah kenapa harta itu dikatakan penting. Bahkan di dalam kajian usul fiqh aja dia dimasukkan ke dalam salah satu penjagaan yang diutamakan sebagai dasar pokok kehidupan manusia seperti itu. Nah, ini adalah ayat yang pertama yang saya kutip dari Al-Kahfi ayat 46, yang mana bunyinya adalah al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Nah, harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia seperti itu. Wal baqiyatus sholihat khairu 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Tetapi amal-amal yang kekal adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah serta lebih baik dan menjadi harapan. Jadi memang anak-anak dan harta itu perhiasan dunia seperti itu. Itu kedudukan yang pertama. Kemudian kedudukan harta yang kedua adalah harta itu sebagai cobaan juga loh bagi kita. Nah, itu tertera pada At-Taghabun ayat 15. Nah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanya cobaan bagimu. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah adalah pahala yang besar seperti itu. Kemudian juga ada di sini Ali Imran ayat 14 bahwa harta ini merupakan sarana kesenangan, teman-teman. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara bainal dahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Nah, dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada apa-apa yang
diingini, seperti itu. Apa aja? Wanita, anak-anak, kemudian harta yang banyak dari jenis emas maupun perak, kemudian al-khail, kuda, seperti itu. Kemudian binatang-binatang ternak dan sawah ladang, wal hars, seperti itu. Dzalika mataul hayatid dunya. Nah, itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah adalah tempat kembali yang baik. Seperti itu. Kemudian pada Al-Baqarah ayat 262 di situ juga katakan bahwa harta ini kedudukannya adalah sebagai bekal untuk akhirat. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna walal ada lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Seperti itu teman-teman. Yang mana artinya adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan penerima, mereka akan memperoleh di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga ayat yang sama, isinya, substansinya bahwa harta ini kedudukannya sebagai bekal akhirat. Yakni At-Taubah ayat 41. Infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat. Wajahidu bi amwalikum, dan berjihadlah dengan harta kalian seperti itu. Wa anfusikum, dan diri kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Oke. Kemudian, segar sekali airnya, dan ini adalah bagaimana harusnya harta itu difungsikan seperti itu. Nah, apa sih fungsi harta di dalam Islam? Yang pertama adalah seharusnya harta ini digunakan untuk menyempurnakan ibadah kita. Misalnya saja kalau semua kita mau sholat ya teman-teman, kita kan otomatis yang putri butuhnya mukena, pakai duit toh belinya. Kemudian yang cowok butuhnya sarung, peci, pakai duit juga kan. Kemudian bagaimana kalau kasusnya di ekonomi syariah? Nah, misalnya aja kita mau zakat, sodako, itu jelas banget kita butuh duit untuk itu. Kita butuh harta untuk memberikan sesuatu seperti itu ya. Kemudian harta juga bisa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena karena sebenarnya fakir itu dekat dengan kafir. Nah, kafir di sini kan pada pendefinisiannya kafaro, sesuatu yang menutupi hati kita, seperti itu kan ya. Apa yang menutupi? Menutupi dari apa? Menutupi dari apa-apa yang diperintahkan Allah, yakni ajaran Islam, seperti itu. Kalau kita itu fakir, uangnya menipis, semuanya serba susah, terkadang yang ada terlintas di pikiran kita, gimana kita bisa makan dengan segala cara seperti itu. Akhirnya hati kita menjadi kafir, menjadi kafaro, tertutupi oleh sesuatu yang seharusnya tidak boleh kita kerjakan, akhirnya kita kerjakan seperti itu. Akhirnya apa? Disinilah letak fungsi dari harta, di mana harta ini seharusnya memiliki nilai fungsi, yakni untuk meningkatkan kita kepada Allah. Jadi jangan tambah banyak hartanya kita makin lupa kepada Allah, seperti itu. Diambil kapok seperti itu. Tapi ketika kita benar-benar butuh kepada Allah, di sanalah juga ada jeda setan yang akan masuk untuk memberi kita masukan-masukan agar kita berbuat yang tercela seperti itu. Jadi fungsikan hartamu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kemudian harta juga berfungsi untuk meneruskan kehidupan kita, seperti itu. Otomatis kalau seumpama ayah bundanya punya harta, dia akan memberikan makanan yang bergizi bagi anak-anaknya, kemudian anak-anaknya bisa tumbuh dengan baik, kemudian menghasilkan keturunan yang baik pula, seperti itu. Kemudian juga dia bisa fungsinya adalah untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, teman-teman. Kayak gitu. Jadi harta itu jangan difungsikan kepada dunia saja seperti itu. Maunya belinya HP, laptop, TV, apalagi baju dan lain sebagainya. Ya sudah, untuk sesuatu yang bersifat sementara, tapi juga coba kita fungsikan
untuk hal-hal yang akhirat, misalnya, oh bismillah aku mau beli HP baru, karena HP-ku yang lama nggak kuat nih kalau diinstalin ensiklopedi hadis, seperti itu. Jadi di sana ketika aku belajar, beli HP baru, diisi aplikasi yang bagus, sehingga aku bisa banyak belajar mengenai agamaku, seperti itu. Jadi di situlah seharusnya harta itu difungsikan. Kemudian harta itu juga difungsikan untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu. Nah, misalnya aja kalian kuliah otomatis bayar toh. Nah, bayarnya kan pakai uang seperti itu. Jadi kalau seumpama harta itu memang semuanya memang harus difungsikan untuk yang baik-baik seperti itu. Kemudian harta juga digunakan sebagai tasarruf, teman-teman. Tasarruf itu apa, Bu? Tasarruf itu bagaimana kita itu bisa memutarkan peran hidup ya. Coba kalian bayangkan kalau seumpama nggak ada harta dan hartanya semua orang tuh rata gitu ya. Jadi otomatis kan nggak ada yang namanya owner sama karyawan, nggak ada kan. Jadi karena di situ ada fungsi atau tasarruf, maka di situ akan ada, oh ini ownernya Murah Grosir misalnya, oh ini ada karyawannya. Pas gajian kayak gitu mereka akan saling mentasarrufkan peran hidup. Kemudian si ownernya memberikan gaji, kemudian karyawannya bisa beli kebutuhannya, muter seperti itu. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan silaturahim karena perbedaan kebutuhan. Nah, ini teman-teman. Ini sebenarnya kalau semua kita lihat di kehidupan sehari-hari kita ya, misalnya aja kita lagi lapar ini ya, kemudian butuh makan, pengen beli dari GoFood, kan kalau kayak gitu kan kita bisa akhirnya menjalin triple silaturahim ke bank Gojeknya, bang saya mau nah di situ kan intinya ada komunikasi di sana, karena apa, saya butuh makanan dan nggak mau ribet untuk mengambilnya, akhirnya babang Gojeknya yang ngambilin kan, seperti itu kan ya. Kemudian akhirnya babang Gojeknya juga menjalinnya hubungannya dengan si penjual makanan itu, dan di situ. Oke. Kemudian, nah kalau seumpama kita melihat ya dari fungsi-fungsi yang sudah saya jabarkan tadi, kita itu sebenarnya bisa menggarisbawahi yang namanya harta itu sebenarnya ada dua fungsi di sana, seperti itu. Yakni fungsi yang bersifat individu dan bersifat sosial. Kenapa? Karena teman-teman sebenarnya harta ini ya sudah milik Allah semata. Dan harta ini di dalam Islam hanyalah titipan ke tangan manusia. Kalau mau diambil ya sudah, silakan diambil, karena ini bukan punya kita, karena ini punya Allah. Oleh karena itu teman-teman, pemanfaatannya pun harus dimanfaatkan dalam rangka untuk mendekatkan diri, dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana hadis yang saya kutip di sini, inna fil malil haqqon siwa zakah, bahwa setiap harta seseorang itu ada haknya siapa? Hak orang lain selain zakat. Jadi kalau zakat ini kan sifatnya wajib ya, kalau semua udah kena nisab, kamu udah kena haul, kamu harus keluarkan, seperti itu. Tapi kalau semua kita nggak kena nisab nih, apa artinya kita nggak ngasih apa-apa kepada orang lain, seperti itu. Sementara kita sendiri sudah cukup, seperti itu. Kan enggak seperti itu. Kita juga tetap harus memberikan sodako, infak, kan seperti itu. Hal-hal yang bersifat sunnah. Karena di setiap harta kita ini ada hak orang lain, seperti itu. Yang hingga kemudian ketika kita memberikan kepada orang lain, di sana kita bisa mulai menjalankan dan memfungsikan harta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tadi kita sudah pelajari bersama. Gitu ya teman-teman. Oke, kemudian bagaimana sih Islam ini menuntun kita dalam mencari harta, seperti itu. Baik teman-teman, kalau seumpama sebagaimana tadi saya jelaskan ya, bahwa harta ini kan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia untuk menjalani kehidupan. Nah, maka Allah pun memerintahkan kita sebagai manusia untuk mencari harta dan memilikinya, seperti itu. Dan tentunya digarisbawahi pakai cara-cara yang baik dan halal, halalan thayyiban. Lalu bagaimana tuntunannya, Bu? Yang pertama, kita ambil dari Al-Jumu'ah ayat 10, yang mana ini menjelaskan bahwa bagaimana Allah ini memerintahkan hambanya untuk mencari harta.
Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Nah, apabila telah ditunaikan sholat, nah itu maka bertebaranlah kamu itu di muka bumi. Wa batagu min fadlillah, dan carilah kalian itu karunia Allah. Wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat ada 3 step, teman-teman. Pertama, ibadah dulu, seperti itu. Sebelum kerja itu ibadah, minimal kalian tuh bismillah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat bekerja untuk beribadah. Itulah minimal. Kemudian habis itu kerjanya di mana? Ya jangan fokus kepada satu hal aja. Kalau seumpama mencari kan berarti kan ruangnya itu lebih luas ya. Dimanapun boleh, di muka bumi pun boleh, manapun boleh, seperti itu. Oleh karena itu, ini juga merupakan salah satu ayat yang menjadi landasan bahwa kita itu harus merantau seperti itu agar kita itu terbuka wawasan dan lain sebagainya seperti itu. Karena bumi Allah ini luas dan ayo kita jejali bersama seperti itu. Kemudian terakhir setelah itu ketika dalam prosesnya bagaimana? Juga kita harus tetap banyak-banyak mengingat Allah agar kita beruntung seperti itu. Jadi kadang kan ketika kita bekerja, wah bentar lagi aku dapat bonus nih. Ternyata tiba-tiba hilang seperti itu. Nggak jadi dapat bonus. Kan sering juga ya yang kayak gitu mungkin ya. Nah, tetapi ketika kita mengingat Allah dan ketika keadaan itu apa sih yang terjadi ke kita, jadi tuh nggak banyak rasa apa ya, rasa waduh aku nggak jadi dapat bonus, nggak ada. Karena ya sudah kita pasrah, oh ini kan bukan rezekiku berarti, karena harta kan semata-mata punya Allah seperti itu. Nah akhirnya apa beruntungnya? Hati kita menjadi lega, kemudian etos kerja kita tidak berkurang sama sekali, dan barangkali setelah itu malah dapat sesuatu yang lebih gede lagi, kan gitu ya teman-teman. Jadi tuntunan yang pertama itu ibadah dan bekerja itu menjadi hal yang satu seperti itu. Kemudian di sini juga dilanjutkan dalam An-Nisa ayat 32. Bagaimana proses dalam bekerjanya. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Nah, ini yang sering kita rasakan. Dan janganlah kamu ini iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu. Seperti itu. Kenapa? Karena lirijali nasibum mimma kasabu, dan bagi orang laki-laki itu mereka sudah punya ada bagian yang mereka usahakan, walin nisa'i nasibum mimma kasabna, dan demikian juga pada perempuan itu juga mereka juga ada bagiannya sendiri gitu. Oke. Dari sini teman-teman ya sudah, ketika kita ini dalam prosesnya misalnya aduh kok bonusku lebih sedikit dari dia, ya sudah itu berarti kan karunia-Nya Allah kepada dia seperti itu, dan kita tuh jangan iri seperti itu. Kalau seumpama kita iri, hati kita akan lega, kembali lagi tidak merubah etos kerja kita, siapa tahu kedepannya kita dapatnya lebih banyak dari dia seperti itu. Dan apa ya, dan pada prosesnya sehingga ketika rasa-rasa iri itu tidak ada, maka itu akan membuat kita itu ya jauh dari hal-hal yang kemudian bisa membawa kita ke lubang-lubang perbuatan tercela. Nah, karena apa? Setiap orang itu punya rezekinya masing-masing. Nah, oke. Kemudian teman-teman, setelah kita sudah bisa mengontrol hati kita, kemudian gimana? Terakhir kita harus dituntut untuk tawakal. Dzalika fadlullahi yu'minu may yasha, pada Al-Jumu'ah ayat 4-nya. Wallahu dzul fadlin adzim. Demikianlah karunia Allah diberikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Kalau kamu nggak dikehendaki, nggak dikasih, seperti itu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita melihat kesimpulan dari ketiga ayat tadi, teman-teman, kita bisa ambil kesimpulan yang pertama, bahwa Islam itu sebenarnya tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari harta seperti itu, selama caranya itu adalah yang halal dan thayyiban, yang halal dan baik. Dan yang kedua, Islam itu tidak melarang seseorang untuk mencari harta sebanyak
Mungkin disuruh ya malah tadi fantasyiru fil ard kan, mana aja boleh. Ya udah cari harta itu sebanyak mungkin boleh. Nah, karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan adalah Allah. Kalau semua kita udah berusaha keras banget, tapi ternyata nggak dapat, gimana seperti itu. Nah, oleh karena itu tetap kita harus bertawakal kepada Allah. Kemudian yang terakhir, sebenarnya harta itu bukan tujuan, tetapi bagaimana harta itu kita harus men-setting pikiran kita ini merupakan alat untuk menyempurnakan hidup kita dan juga untuk mencapai keridhaan dari Allah. Itu teman-teman. Oke, masih ada pencarian. Oke. Kemudian caranya itu ada dua ya teman-teman kalau di dalam Islam ini, secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama ini secara langsung. Langsung ini sebenarnya harta ini belum dimiliki oleh siapapun sehingga kita bisa memilikinya secara langsung. Misalnya aja ada binatang di lautan, kita mancing ikan kayak gitu kan, akhirnya jadi milik kita. Ataupun kalau di zaman Orde Baru dulu itu kan ada program transmigrasi ya. Bagaimana kalau dalam Islam itu kita punya yang namanya istilah ihyaul mawat, menghidupkan tanah mati. Jadi yang mana awalnya itu hutan atau apa, kemudian menjadi pemukiman untuk pemerataan penduduk sehingga kita punya wajah baru Indonesia. Nah, seperti itu adalah contoh-contoh bagaimana cara mendapatkan harta secara langsung. Dan yang kedua, yang kalau tidak langsung itu, caranya apa? Caranya dengan bertransaksi. Di sini ada dua model. Yang pertama adalah perpindahan harta dengan sendirinya atau kita sebut dengan ijbari. Ijbari biasanya dekat dengan kasus-kasus waris. Kan kalau jatuhnya waris itu di dalam Islam itu ketika orang yang memiliki warisan itu meninggal dunia, maka ada atau tidaknya catatan warisan dia akan langsung jatuh kepada pewarisnya seperti itu. Kemudian untuk masalah perpindahan harta dengan tidak sendirinya atau ada yang namanya ikhtiari. Contoh aja banyak ya, jual beli, sewa dan lain sebagainya. Kok sewa? Sewa tidak memindahkan harta ya. Ya jual beli seperti itu. Kemudian, hartaku untuk itu N-nya apa sih? Typing kayaknya saya. Nah, hartaku untuk apa? Nah, jadi teman-teman, Islam ini memandu kita untuk mencari harta dengan cara yang halal seperti itu dan toyib dan baik. Maka harta itu pun harus dimanfaatkan sesuai dengan panduan Allah seperti itu. Karena tujuan utama harta adalah untuk menunjang kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah sebenarnya sudah memberikan petunjuk untuk memanfaatkan harta itu harusnya seperti apa. Kayak gitu. Yang pertama, harta itu diperuntukannya untuk satu, diri sendiri ya, pribadi, kepentingan kita sendiri. Sebagaimana firman Allah, ada dalilnya. Al-Mursalat ayat 43. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Nah, makan dan minumlah kamu dengan enak, karena apa yang telah kamu kerjakan, seperti itu. Jadi memang kalau semua kita melihat pada secara tekstualnya di situ ada kulu washrabu ya, makanlah dan minumlah seperti itu ya. Nah, tetapi esensi dari ini adalah pemenuhan kebutuhan manusia secara general seperti itu. Jadi itu untuk pemenuhan pribadi dulu. Nah, tetapi pada aspek ini teman-teman ada nih pembatasan bagaimana kita memanfaatkannya. Yang pertama, kita tidak boleh israf. Israf itu apa? Berlebihan seperti itu. Berlebih-lebihan nggak boleh. Nah, ini dalilnya ada pada Al-A'raf ayat 31 teman-teman. Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kullil masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid dan makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi ya cukup aja kayak gitu.
Oke, kalau kita makan kebanyakan kan akhirnya juga apa? Muntah kan kayak gitu kan. Kalau seumpama kita pakai baju terlalu berlebihan kan kata orang apa? Aneh seperti itu kan. Maka oleh karena itulah makanya Islam ini sebenarnya agama yang super super lengkap seperti itu. Dalam konteks seperti ini aja sudah diatur. Kamu jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan di pandangan manusia itu aneh loh. Kemudian secara medisnya itu bakalan berbahaya loh seperti itu kan teman-teman. Kemudian kita juga dalam pemanfaatan yang pribadi kita juga nggak boleh yang namanya tabdzir atau boros. Nah, dalilnya apa, Bu? Ada di Al-Isra ayat 26 sampai 27. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa benas sabil wala tubadzir tabdziro. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihim kafuro. Nah, tabadzir ini Anten ya teman-teman. Mohon maaf, kita lanjut ya. Soalnya saya ada sesuatu yang bersifat terjadwal gitu. Jadi bukan bermaksud untuk mengabaikan adzan yang di belakang saya. Nanti next kita putar Oke, gitu ya. Kita lanjut nggak apa-apa ya teman-teman. Oke. Sebenarnya saya nggak enak ini. Diam dulu aja. Sebentar kok. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qaimah hati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'adna innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sampai mana tadi ya kita? Oh, tentang boros ya, tentang mubadzir. Jadi kalau kelas online gini ya, saya lupanya sampai mana, nginget-nginget sendiri, nggak ada yang ngingetin. Oke, good. Kemudian kita kan nggak boleh memanfaatkan harta kita meskipun itu punya kita secara boros. Dan itu sudah diterapkan dalam Al-Quran ya. Intinya jangan boros seperti itu.
Kemudian, yang kedua kita lanjut adalah bagaimana harta ini diperuntukkan untuk memenuhi kewajiban kita kepada Allah. Nah, ini sifatnya ada 2 macam sebenarnya teman-teman. Bagaimana, yang pertama ini kita bisa memenuhi kewajiban materi yang mana berkenaan dengan hutang kepada Allah. Misalnya ada kayak zakat, nadar, seperti itu. Itu kan kewajiban kita, seperti itu kan. Jadi ya hutangnya kita kepada Allah, nadar, seperti itu juga, seperti itu. Kemudian ada juga kewajiban materi yang harus sebenarnya kita tunaikan untuk keluarga. Misalnya aja ada penggalan di surat Al-Baqarah ayat 233 yang mengatakan wa ala mauludin lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah itu harus ngasih makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Kayak gitu ya. Dengan cara ma'ruf itu dengan cara yang baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, poin ketiga adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan harta ini untuk kepentingan sosial. Nah, kenapa Bu? Ya meskipun orang itu kan dituntut ya tadi pada awal harus mencari rezeki semampu kita. Namun rezeki orang itu kan berbeda-beda teman-teman. Ada yang rezekinya melimpah, kemudian keluarganya sedikit sehingga dia itu bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, bahkan lebih kan kayak gitu kan. Tapi ada pula yang pas-pasan seperti itu. Nah, maka Allah tuh sudah menjelaskan dalam An-Nahl ayat 71, wallahu fadla ba'dukum ala ba'din fir rizq. Nah, sudah ditegaskan di situ dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain. Nah, sehingga orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki ini mereka ini punya tuntutan untuk menafkahkan sebagian harta yang ia miliki. Nah, ini juga diperintahkan Allah dalam Al-Munafikun ayat 10. Di situ disebutkan wangfiku mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Nah, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Jadi sebelum kita meninggal dunia, memang ketika meninggal itu kan harta yang yang sudah kita nafkahkan itu bisa menjadi penolong ya untuk kita. Jadi ayo kita nafkahkan. Kalau itu memang lebih, ya sudah kasih aja ke yang lainnya seperti itu. Di samping itu, kemudian apalagi ya? Untuk pemanfaatan harta, itu kan tadi yang bagaimana kita harusnya. Kemudian yang tidak harusnya atau kita itu larangannya apa nih? Kalau larangannya ini ya sudah berarti kita tidak boleh memanfaatkan harta kita untuk hal-hal yang tercela. Misalnya aja menyulitkan orang lain, menyakiti orang lain, atau bahkan kita menjauhkan orang lain dalam melaksanakan perintah agama. Misalnya ada sebuah perusahaan misalnya, oke jam kerja kamu jam 10 sampai jam 5 sore dan dari ini kamu harus ada di bagian produksi secara terus-menerus. Kalau maka kamu hanya punya waktu berhenti sekitar 15 menit untuk makan. Kalau seumpama kan itu berarti kan ada kita bisa missing waktu apa itu? Sholat duhur sama asar kan ya kalau semua dari jam kayak gitu. Nah kalau semua kamu melanggarnya kamu akan nggak dapat gaji. Nah itu kan menjauhkan orang dari melaksanakan perintah agama, nggak boleh kayak gitu. Kita harus memberikan dia ada jam waktu sholat duhur, dia juga butuh makan siang. Berarti ya itu kita kalau semua kita punya perusahaan nantinya ataupun punya pabrik dan lain sebagainya, kita harus kasih mereka untuk melaksanakan perintah agamanya seperti itu. Dan perintah ini sudah ditegaskan oleh Allah pada Al-Baqarah ayat 262. Alladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'u ma anfaqu manna wala ada lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Jadi jangan kalian itu ngasihkan sesuatu itu dengan juga menyakiti perasaan orang lain. Biasanya itu contohnya kalau seumpama kan sekarang tuh lagi musim ya, kalau seumpama lagi bagi-bagi sodako, zakat, sampai dimunculkan di TV. Kadang kan mungkin kita mana tahu ya perasaan orang yang yang dikasih yatim piatu atau fakir miskinnya. Ia senang dikasih harta seperti maksudnya dikasih sumbangan seperti itu. Tapi apakah dia mau diekspos sampai di TV seperti itu? Kemudian dia berarti orang yang nggak punya, kan ada perasaan kayak gitu takutnya. Jadi ya sudahlah kayak gitu. Kita sembunyikan rasa riak kita, sombong kita. Kalau mau kasih ya kasih seperti itu.
Saya harus pindah kemana ya biar kalian kelihatan. Ini adalah kayak materi yang terakhir ini untuk pembagian harta. Oke, di sini saja saya. Nah, gini teman-teman. Di sinilah. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Saya bisa nunjuk. Oke, pembagian harta intinya gitu. Oke. Ini. Pembagian harta. Oke. Di sini ada 9 kategori banyak ya. Seret kayak gitu. Yang pertama mutakawim dan ghairu mutakawim. Mutakawim itu apa, Bu? Sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syarak. Seperti itu. Menurut syarak artinya secara jenisnya, kemudian cara perolehannya dan penggunaannya pun benar seperti itu. Kemudian sementara ghair mutakawim itu kebalikannya, sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syarak. Misal ini ya, ini saya kasih satu contoh, tapi bisa dikategorikan 2 hal. Sapi, daging sapi halal toh? Halal. Jadi dia masuk pada kategori mutakawim. Secara syarak jenisnya dia boleh kita konsumsi. Kemudian cara memperolehnya, misalnya kita beli dari tukang jual sapi. Halal toh? Halal. Berarti kita boleh memanfaatkannya. Itu masuk kepada mutakawim. Kemudian ternyata ketika kita mau nyembelih sapi, kita asal aja pilih kujunya itu, pokoknya yang penting tukang penyembelihannya itu dia bisa nyembelih aja, nggak nyebutin nama Allah, nggak bilang Bismillah, pokoknya asal ngekengek seperti itu. Nah akhirnya apa? Kan tidak disembelih secara syar'i, nggak bisa kita manfaatkan, tidak bisa kita konsumsi karena kita sama artinya dengan memakan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu yang disembelih tanpa nama Allah, dan itu dilarang ya. Maka dia akan masuk kepada kategori ghairu mutakawim seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada juga misalnya aja dari jenis yang benar-benar qat'an mutlak ghairu mutakawim, khamar misalnya kan kayak gitu ya, alkohol kan kayak gitu. Nah, ya sudah, kalau jenisnya haram terus cara perolehannya jual beli diperbolehkan, ya sudah, tetapi ada satu kategori yang ghairu mutakawim, jadi ghairu mutakawim seperti itu. Nah, karena hal ini apa Bu konsekuensinya? Nah, akibat dari perbedaan ini, yang pertama, hal-hal yang bersifat ghairu mutakawim ini tidak boleh dijadikan sebagai objek transaksi. Jadi kita nggak boleh dong jual beli alkohol dalam hal ini maksudnya homer ya, karena kalau alkohol kita bilang kan ada biasanya untuk medis seperti itu boleh, tapi kalau semua alkohol untuk dikonsumsi untuk memabukkan itu nggak boleh kita jadikan sebagai objek transaksi jual beli, karena nanti akan menimbulkan madorot seperti itu. Kemudian konsekuensi yang kedua, umat Islam ini bebas dari tuntutan ganti rugi kalau merusaknya. Makanya kita tuh sering yang melihatnya ada penyitaan sabu-sabu, kemudian Pak polisinya bakar-bakar. Ya sudah, nggak ada ganti rugi untuk itu. Karena apa? Ya itu memang barang yang mudarat. Tetapi kalau seumpama menurut Imam Hanafi ini beda lagi. Kalau Hanafiyah ini ada yang mendetailkan bahwa kalau misalnya ada kafir dimi itu adalah orang non Muslim yang dia tinggal di negara yang Islam tapi mereka tunduk kepada negara tersebut. Nah, seperti itu. Kalau semua mereka itu punya babi misalnya, karena mereka makan babi ataupun minum khamar kayak gitu. Terus ada umat Muslim yang ingin merusaknya. Nah, itu dituntut ganti rugi kalau menurut kalangan Hanafiyah. Kenapa? Karena hal itu, kedua benda tersebut dianggap sebagai mutakawim atau sesuai dengan syariat mereka seperti itu. Kemudian yang kedua, pembagian harta kedua ada mithli dan qimi di sini teman-teman. Nah, mithli ini kan misal ya, artinya tuh berarti kan persamaan seperti itu. Jadi sebenarnya harta yang misli ini dia memiliki persamaan dalam pasar. Nah, di sini tuh ada 4 kategori sebenarnya teman-teman. Yang pertama itu adalah dia itu bisa ditakar. Ditakar ini kayak model beras, gandum seperti itu. Atau misli yang bisa ditimbang kayak besi, atau misli yang dihitung kayak telur, atau misli yang mana hartanya dijual dengan cara meteran, atau biasanya kayak kain, mau beli kain untuk pakaian seperti itu. Kemudian ada juga harta yang qimi.
Harta yang mana dia ini tidak memiliki persamaan kesetaraan dalam pasar. Artinya tuh biasanya untuk barang-barang yang sulit dijangkau bersifat langka di suatu daerah. Misalnya aja ada obat apa ya? Obat untuk penyakit A seperti itu. Misalnya di Rusia itu banyak banget tanaman itu sehingga itu merupakan harta yang misli. Tapi di Indonesia enggak ada. Nah, kayak gini akhirnya ketika dibawa ke Indonesia, kita beli obat tersebut dari Rusia. Nah, dia bisa jadi menjadi hal yang mahal seperti itu. Sementara di Rusia jadi yang murah banget. Nah, itu harta yang kini di situ. Kemudian yang ketiga ada istihla dan istimal. Nah, istihla berarti artinya kan dia ini apa ya? Dia bisa diambil manfaatnya dengan cara kita habiskan barang itu. Misalnya aja nih ya, ini ada 2 kategori sih di sini. Ada yang hakiki, ada yang hukuki. Kalau seumpama yang hakiki, jadi di mana kita itu ketika kita menghabiskan barang tersebut, kita bisa memanfaatkannya. Contohnya aja kalau kita pakai korek api ya. Korek api itu kan pakainya gimana sih? Kan di-jres kan kayak gitu kan. Kemudian batangnya kan yang kayunya itu habis kayak gitu. Akhirnya kita mendapatkan api darinya. Nah, itu namanya yang hakiki. Jadi wujudnya itu dia bakalan habis setelah kita memanfaatkannya. Atau makanan, kita nyam makan kayak gitu. Habis toh makanannya, akhirnya kita kenyang. Berarti kita memanfaatkannya seperti itu. Ada juga yang sifatnya istihla itu yang hukuki. Misalnya aja kita punya uang untuk membayar utang. Ketika kita mengalihkan uang tersebut kan hilang kan? Dan tapi kita bisa manfaatkan, hutang kita juga hilang seperti itu. Hilang dalam artian memang wujudnya di kita itu hilang, tapi terpindahkan kepada orang lain kepemilikannya seperti itu. Gitu ya teman-teman. Kemudian juga ada yang namanya harta istimal. Nah, harta yang tidak habis pakai. Contohnya baju. Kita punya baju kan bisa dipakai beberapa kali, seperti itu kerudung, sarung, kayak gitu-gitu. Kemudian ada mangkul sama wairu mangkul. Gimana kalau mangkul ini kan nakola yang kilo bahasa Arabnya. Dapat dipindahkan. Apa yang dapat dipindahkan? Banyak banget. Kursi, meja, buku, pokoknya barang-barang kayak gitu, itu mangkul. Kemudian ghairu mangkul. Nah, kebalikannya berarti tidak dapat dipindahkan. Misalnya apa? Properti rumah. Siapa mau mindahin rumah? Kecuali rumah ini ya. Rumah di daerah apa itu? Rumah panggung itu yang bisa dipindahkan itu. Nah, itu ataupun rumah yang mengapung di air. Nah, itu bahkan kalau semua di Undang-Undang Perdata nanti kalau ketemu saya di AHDB, aspek hukum dalam bisnis, kita belajar asik mengenai barang-barang seperti itu. Kita lanjut dulu mengenai ain dan dain. Ain itu barangnya tuh terlihat kayak gitu. Ain itu ada 2 teman-teman. Ain dzati qimah yang mana ini dia tuh dipandang karena memiliki nilai. Dan ain ghairu dzati qimah. Pokoknya kalau yang ada ghairunya itu artinya tidak ya. Ghairu dzati qimah dipandang karena dia tidak memiliki nilai. Qimah itu artinya nilai seperti itu. Misalnya aja kalau seumpama ain dzati qimah. Ada sekilo beras. Ada nilainya? Ada. Sekarang misal 10 sampai 13 ribu. Itu nilainya seperti itu. Tapi kalau kalian punya sebiji beras, ada nilainya? Nggak ada seperti itu. Oke, kecuali bagi ayam ada nilainya. Tuh dimakan seperti itu. Kemudian, dain. Dan ini adalah sesuatu yang berada di dalam tanggung jawab seperti itu. Misalnya aja piutang, dainun, seperti itu ya. Jadi kalau seumpama kita ada piutang, artinya kita kan punya uang, tapi itu di orang lain seperti itu kan. Nah itu. Tapi bagi Hanafiyah yang namanya ini tuh tidak masuk kepada harta ya, karena sekali lagi kembali ke definisi yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya di sini ada mamluk, mubah dan mahjur. Banyaknya. Mamluk itu kan milkun. Milkun itu maka hak milik seperti itu. Nah, hak milik ini harta ini boleh perseorangan maupun perserikatan, barengan punya seperti itu bisa. Kemudian mubah itu berarti sesuatu yang asalnya itu bukan milik siapapun. Misalnya aja itu kayak ikan di laut, kemudian kita itu mancing, jadilah ikan itu milik kita seperti itu. Itu harta yang mubah seperti itu. Boleh kita miliki kapanpun. Mubah kan boleh kan artinya ya. Boleh kita miliki seperti itu. Ataupun yang mahjur. Nah, mahjur itu
harta yang tidak boleh dimiliki secara pribadi, namun keperuntukannya untuk publik, misalnya aja kayak harta wakaf, seperti itu. Kemudian, pembagian yang selanjutnya ada qabilul qismah dan ghairu qabilul qismah. Yang mana kalau qabilul qismah ini dapat dibagi. Nah, qabil itu kan artinya dapat gitu ya. Qismah kismun itu bagian seperti itu. Misalnya apa? Beras. Bisa toh kita bagi-bagi. Kita punya sekilo beras dibagi. Bisa seperti itu. Tapi kalau seumpama ghairu sekali lagi artinya tidak. Qabilul qismah tidak dapat dibagi-bagi. Misalnya apa? Gelas dibagi, pecah dong. Bisa dimanfaatkan? Enggak, seperti itu. Nah, itu teman-teman. Kemudian kategori yang ke-8 adalah harta pokok dan hasil. Nah, gimana kalau seumpama harta, ini kalau yang pokok ini sebenarnya adalah harta yang mungkin dari harta ini bisa jadi harta lainnya, seperti itu. Sementara kalau seumpama dari hasil, harta yang harta yang terjadi, apakah hasil ini adalah harta yang bisa terjadi dari harta yang lainnya. Singkatnya sih gini, simpelnya gini. Misalnya aja ada sapi ya. Nah, sapi ini kan modalnya sapi gitu. Maka sapi ini kita kategorikan sebagai harta pokok seperti itu. Kemudian harta hasil ini sapi, berarti sapi kita bisa ambil susunya. Nah, berarti ini adalah harta hasil seperti itu. Oke, dapat diterima ya contohnya ya. Kemudian pembagian yang terakhir adalah am dan khos. Dimana kalau seumpama khos, itu kan khos kan artinya khusus seperti itu. Maka dia adalah harta yang milik pribadi. Konsekuensinya tentu kalau seumpama ingin diambil manfaatnya, kita harus minta persetujuan kepada pemiliknya. Sementara am itu namanya umum seperti itu. Jadi artinya bersifat umum, pakai aja nggak apa-apa, asal tidak dirusak seperti itu ya. Oke, alhamdulillah sampailah kita kepada slide terakhir. Oke, saya harus di mana ini, sini aja lah. Nah, oke. Ini ada soal untuk kalian semua pecahkan ya. Nah, apa konsekuensinya nih dari perbedaan definisi harta antara jumhur ulama dan Hanafi? Kemudian berikan contoh implementasi berdasarkan pengalaman sekitarmu, kayak gitu kan. Tadi kan sudah saya jelaskan definisinya apa harta menurut jumhur sama Hanafi. Kemudian kira-kira kalau semua ada kasus di lingkungan kamu, kemudian itu diimplementasikan, jadi kalian bisa nih menerka gimana konsekuensinya kalau pakai pendapatnya jumhur, gimana konsekuensinya kalau pakai pendapatnya Hanafiyah, gitu ya teman-teman. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Usailah kita untuk pembahasan amwal atau harta pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.